Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema mereka yang benci kepada kamu membawa foto kamu ke dukun untuk mengetahui kekurangan kamu. Tetapi mereka malah terkejut karena dukun menemukan hal-hal istimewa darimu. Oh iya, seperti biasa. Aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada beberapa orang yang nampaknya kompak membenci kamu. Mereka tidak suka kepadamu, terhadap apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu. Karena bagi mereka, apa yang kamu raih dan bagaimana kamu menjalani hidup adalah sesuatu yang layak untuk dibenci. Bagi mereka, hidupmu seolah menjadi pengingat bagi mereka akan kegagalan dan ketidakmampuan mereka sendiri. Setiap langkah yang kamu ambil seakan memamerkan apa yang telah kamu capai, sesuatu yang mereka yakini jauh di luar jangkauan mereka. Bukan hanya dalam hal pencapaian materi, tetapi juga dalam kebahagiaan dan kedamaian batin yang kamu miliki. Mereka seolah melihat hidupmu yang penuh warna, kebebasan, dan kebahagiaan sebagai suatu yang mereka impikan, tetapi sulit sekali mereka raih. Dalam hati mereka, ada perasaan iri dan tidak terima bahwa kamu bisa mencapai sesuatu yang mungkin mereka sendiri tidak mampu atau tidak berani lakukan. Mereka merasa kalah telak darimu, seolah-olah setiap pencapaianmu adalah sebuah pukulan keras bagi kepercayaan diri mereka sendiri. Tidak hanya itu, mereka merasa bahwa keberhasilanmu adalah pengingat bahwa mereka mungkin telah gagal dalam banyak hal dalam hidup mereka, atau bahkan dalam impian mereka yang belum terwujud. Keberhasilanmu mengingatkan mereka bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan diri mereka, dan mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menutupinya dengan kebencian, yang semakin lama semakin mendalam. Mereka terus-menerus mencari alasan untuk meremehkanmu, mencoba menutupi rasa tidak aman mereka dengan kebencian yang semakin membara. Bahkan, tanpa kamu sadari, setiap senyum dan langkahmu menjadi duri dalam hati mereka. Setiap kali kamu melangkah maju, mereka merasa dunia semakin menjauh dari mereka. Setiap pencapaian yang kamu raih seolah menambah derita dalam hati mereka, mengingatkan mereka betapa jauh kamu telah pergi, sementara mereka masih terjebak dalam rutinitas yang sama. Bahkan mereka mungkin tidak menyadari betapa seringnya mereka membicarakanmu, baik di belakangmu maupun di depan orang lain, karena kebencian mereka telah menguasai pikiran mereka. Semua yang kamu lakukan, baik itu besar atau kecil, mereka lihat sebagai sebuah ancaman bagi kenyamanan mereka. Sebuah hal yang tidak bisa mereka terima dengan lapang dada. Mereka bahkan merasa cemas hanya dengan memikirkan bahwa kamu akan terus maju semakin jauh dari mereka, tanpa ada cara untuk menghentikanmu. Mereka tidak bisa menerima bahwa kamu menikmati hidupmu dengan kebebasan, kebahagiaan, dan keberhasilan yang datang dari usahamu sendiri. Mereka berharap kamu akan gagal, berharap bahwa akan ada momen ketika kamu jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Mereka ingin melihat kamu terpuruk, melihat kamu merasa hancur dan kehilangan arah, agar mereka bisa merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa membayangkan hidup tanpa kebencian yang mereka rasakan terhadapmu, seolah itu sudah menjadi bagian dari diri mereka. Kebencian itu memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk, dari komentar pedas di media sosial hingga gosip-gosip tak berdasar yang mereka sebarkan. Semuanya hanya untuk mencoba menjatuhkanmu. Mereka mungkin bahkan tidak sadar bahwa dengan setiap usaha yang mereka lakukan untuk menghambatmu, mereka justru semakin menunjukkan betapa tidak aman dan rapuhnya mereka. Kebencian itu akhirnya membawa mereka pada sebuah keputusan yang lebih jauh. Mereka mencari cara untuk bisa membuatmu jatuh, menghancurkan apa yang telah kamu bangun, dan memastikan bahwa kamu tidak lagi bersinar. Mereka merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu, apapun itu, untuk mengurangi dampak dari keberadaanmu dalam hidup mereka.
tidak hanya sekadar membicarakanmu di belakang atau menyebarkan fitnah tentangmu. Tetapi mereka ingin sesuatu yang lebih dari itu. Mereka ingin mengetahui kelemahanmu, kekurangan yang bisa mereka manfaatkan untuk menjatuhkanmu. Mereka percaya bahwa pasti ada sesuatu dalam dirimu yang bisa membuatmu malu, atau bahkan membuatmu kehilangan segalanya. Mereka tidak melihat bahwa dalam upaya mereka untuk mencari celah dalam hidupmu, mereka semakin menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk memahami siapa kamu sebenarnya. Dengan pikiran seperti itu, mereka akhirnya mendatangi seorang dukun. Mereka percaya bahwa dengan bantuan dukun, mereka bisa menggali rahasia terdalam tentangmu, menemukan titik lemah yang bisa mereka serang dengan lebih efektif. Mereka berharap dukun itu akan mampu menemukan celah, sebuah rahasia kelam yang akan membuatmu merasa malu dan kehilangan segala sesuatu yang telah kamu raih. Mereka yakin bahwa dengan bantuan kekuatan supranatural, mereka akan menemukan jalan untuk menjatuhkanmu, meski mereka sendiri tahu bahwa mereka tidak mampu melakukan itu dengan usaha mereka sendiri. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkanmu adalah dengan menggunakan cara yang lebih licik, dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh logika atau alasan. Dukun itu mulai membaca energimu, memeriksa keberadaanmu melalui cara-cara yang mereka percayai. Mereka menunggu dengan penuh harapan bahwa dukun akan menemukan sesuatu yang bisa mereka gunakan, sebuah celah yang bisa mereka manfaatkan untuk membuatmu tersungkur. Mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa lepas dari perhatian dukun, bahwa tidak ada yang bisa menyembunyikan kekurangan atau kelemahan dari pandangan seorang yang memiliki kemampuan luar biasa itu. Namun, apa yang terjadi justru di luar dugaan mereka. Alih-alih menemukan kelemahan, dukun itu malah menemukan hal-hal istimewa dalam dirimu yang bahkan mereka sendiri tidak sadari atau mungkin tidak ingin mengakui. Dukun itu melihat seseorang yang mandiri, kuat, dan tidak mudah tergoyahkan. Kamu adalah seseorang yang bisa berdiri sendiri, menikmati hasil dari kerja kerasmu tanpa harus bergantung pada siapapun. Kamu tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa puas dengan dirimu sendiri. Keberhasilanmu tidak hanya tercermin dalam pencapaian materi, tetapi juga dalam kebahagiaan dan ketenangan batin yang kamu rasakan. Dukun itu melihat bahwa meskipun kamu telah melalui berbagai ujian dalam hidup, kamu tetap bisa bertahan dan bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kamu adalah orang yang mampu menciptakan kebahagiaanmu sendiri, tanpa harus mengandalkan validasi dari orang lain. Kamu tahu betul bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentangmu. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup selalu memiliki energi yang positif, seakan semesta selalu mendukung langkahmu. Apa yang kamu mulai dalam hidup selalu membawa harapan baru, membuka pintu-pintu kesempatan yang sebelumnya mungkin terlihat tertutup. Kamu selalu dapat melihat peluang di balik setiap tantangan, dan itulah yang membuatmu berbeda dari mereka yang hanya bisa melihat kesulitan. Bahkan dalam keadaan terburuk pun, kamu tetap bisa menemukan jalan keluar dan membangun kembali apa yang sempat runtuh. Dukun itu juga melihat bahwa kamu memiliki daya tahan mental yang luar biasa, sesuatu yang sangat jarang dimiliki orang lain. Kamu tidak mudah menyerah, dan kamu tahu bagaimana cara bangkit, meskipun dunia terasa sedang tidak berpihak padamu. Selain itu, dukun juga melihat bahwa kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Kamu tidak takut untuk mengambil risiko, untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin bagi orang lain terasa menakutkan atau terlalu sulit. Kamu bukan tipe orang yang hanya berjalan di jalur yang sudah ditentukan oleh orang lain. Kamu memiliki kebebasan berpikir dan bertindak yang membuatmu selalu selangkah lebih maju dibanding mereka yang hanya berani mengkritik dari kejauhan. Keberanianmu ini membuat mereka semakin geram karena semakin mereka berharap kamu gagal. Semakin kamu membuktikan bahwa kamu bisa bertahan dan berkembang. Dukun itu juga menemukan bahwa kamu memiliki prinsip hidup yang kuat. Kamu bukan seseorang yang mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Kamu tahu apa yang benar, dan kamu menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Kamu memiliki keyakinan yang teguh dan tidak mudah dipengaruhi oleh bisikan negatif. Inilah yang membuatmu berbeda. Sementara mereka menghabiskan energi mereka untuk mencari celah dalam hidup orang lain,
Kamu justru fokus membangun masa depanmu sendiri. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup, dan kamu tidak akan membiarkan apapun menghentikanmu untuk meraihnya. Dan karena itulah, semesta seakan selalu berada di pihakmu. Lebih jauh lagi, dukun itu menyadari bahwa kamu memiliki keseimbangan yang baik dalam hidup. Kamu tidak hanya fokus pada dirimu sendiri, tetapi juga memiliki hati yang murah hati dan suka berbagi. Kamu adalah seseorang yang tahu bagaimana memberi dan menerima dengan seimbang. Kamu paham bahwa keberuntungan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga bisa dibagikan kepada mereka yang pantas menerimanya. Orang-orang yang mengenalmu lebih dalam tidak hanya menghargai pencapaianmu, tetapi juga melihat betapa tulusnya hatimu dalam membantu mereka yang membutuhkan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh orang-orang yang hanya dipenuhi kebencian. Tetapi, yang paling menyakitkan bagi mereka yang membenci kamu adalah kenyataan bahwa kamu dihormati oleh banyak orang. Mereka yang mendukungmu bukan hanya mereka yang mengenalmu secara pribadi, tetapi juga mereka yang melihat bagaimana kamu membawa diri dalam kehidupan. Kamu adalah seseorang yang selalu menerima pengakuan dan dukungan atas apa yang kamu lakukan. Setiap langkah yang kamu ambil membawamu lebih dekat kepada kemenangan. Dan ini membuat orang-orang yang membencimu semakin frustrasi. Mereka berharap kamu akan jatuh, tetapi kenyataannya semakin mereka mencoba menjatuhkanmu. Semakin kamu berdiri dengan tegak. Kamu terus berkembang, terus mencapai hal-hal yang bahkan mereka sendiri tidak mampu lakukan. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kekecewaan mereka. Bukannya menemukan kelemahanmu, mereka justru dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa kamu adalah seseorang yang jauh lebih istimewa dari yang mereka kira. Dan semakin mereka mencoba menjatuhkanmu, semakin mereka sadar bahwa kamu adalah seseorang yang tidak bisa dihancurkan. Setiap kali mereka berharap kamu gagal, semesta justru memberimu peluang baru. Setiap kali mereka mencoba menghalangi jalanmu, kamu menemukan cara lain untuk melangkah lebih jauh. Mereka akhirnya sadar bahwa kebencian mereka tidak akan pernah bisa mengubah kenyataan bahwa kamu adalah seseorang yang selalu akan bersinar. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba memadamkan cahayamu. Untuk ciri-ciri mereka yang kompak membenci kamu adalah seseorang yang seringkali terlihat menyembunyikan rasa tidak aman di balik ekspresi yang dingin atau acuh tak acuh. Mereka mungkin memiliki postur tubuh yang cenderung tertutup, dengan mata yang seringkali menghindari kontak mata atau tampak tajam saat mereka berbicara. Secara fisik, mereka bisa jadi memiliki wajah yang tampak tegas atau keras, dengan raut muka yang sering kali menunjukkan ketegangan atau ketidaksenangan, bahkan saat berada di tengah keramaian. Gaya berpakaian mereka mungkin tampak sederhana, atau bahkan tidak mencolok, namun dengan kesan dingin atau kaku, seolah menghindari perhatian. Meskipun tidak jarang mereka mencoba tampil berbeda dengan cara yang agak mencolok. Entah itu dengan aksesoris atau gaya rambut yang agak unik, seolah ingin menarik perhatian. Secara khusus, mereka memiliki kecenderungan untuk tidak mudah menunjukkan emosi positif atau kebaikan, bahkan pada situasi yang seharusnya membawa kebahagiaan. Ada kesan bahwa mereka selalu mencari celah untuk mengkritik atau merendahkan orang lain, bahkan tanpa alasan yang jelas. Mereka sangat kritis terhadap segala hal yang berkaitan dengan kamu, dan segala sesuatu yang kamu raih selalu dipandang dengan rasa iri dan ketidakpuasan. Ciri karakter mereka lebih condong pada sikap pesimis dan seringkali merasa lebih baik dengan melihat orang lain gagal daripada mereka sendiri yang maju. Mereka tidak suka melihat orang lain lebih unggul, terutama jika orang tersebut adalah kamu. Terkadang, mereka bahkan terperangkap dalam perasaan cemas dan ketakutan bahwa keberhasilanmu akan semakin menjauhkan mereka dari apa yang mereka harapkan dalam hidup. Selain itu, mereka mungkin memiliki kecenderungan untuk mendominasi percakapan, seringkali berbicara dengan nada yang lebih keras, atau sebaliknya, lebih sering diam dengan ekspresi yang terkesan mengejek atau merendahkan. Sikap mereka cenderung mudah berubah menjadi penuh kebencian ketika berbicara tentang kamu, seolah-olah mereka merasa hidup, mereka akan lebih baik tanpa adanya keberadaanmu di sekitar mereka. Kemungkinan zodiak mereka adalah Scorpio,
yang dikenal dengan kecenderungannya yang mendalam terhadap perasaan dan bisa sangat pendendam, terutama jika mereka merasa terancam atau tidak dihargai. Capricorn, yang memiliki sikap sangat kompetitif dan ambisius, sehingga mereka bisa sangat menghakimi dan bahkan membenci orang yang mereka anggap sebagai pesaing. Leo, yang meskipun dikenal dengan rasa percaya diri yang tinggi, terkadang bisa merasa sangat terancam oleh orang lain yang lebih menonjol atau lebih sukses, membuat mereka mudah merasa iri. Aries, yang dengan sifat impulsif dan berkompetisi, bisa menjadi sangat benci ketika melihat orang lain lebih maju atau lebih berhasil dalam hidup. Virgo, yang cenderung perfeksionis dan merasa terganggu, atau bahkan membenci orang lain yang tidak bekerja keras atau tidak sesuai dengan standar yang mereka tetapkan. Dan Taurus, yang meskipun dikenal dengan kesetiaan dan keteguhannya, bisa menunjukkan kebencian mendalam jika mereka merasa seseorang telah mengancam stabilitas atau kenyamanan mereka, terutama jika seseorang itu lebih sukses atau lebih populer. Orang-orang ini seringkali memproyeksikan ketidakamanan mereka kepada orang lain, menjadikan kebencian mereka sebagai cara untuk menutupi perasaan cemas atau rasa takut yang mendalam tentang kegagalan atau ketidakmampuan mereka sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 3355 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.